Berapa lama lagi kita harus sabar melihat keputusan-keputusan yang selalu terasa seperti percobaan nasib? Masyarakat Indonesia bukan tidak tahu bola. Kami paham, sepak bola bukan sekedar 11 orang berlari di lapangan. Ini tentang harga diri bangsa. Dan ketika Shin Tae-yong datang, kami melihat harapan itu. Harapan yang sudah lama padam mulai menyala lagi. Dari ranking FIFA yang terpuruk di 173, perlahan naik. Kita mulai berani menatap tim-tim besar Asia. Kita mulai percaya diri. Tapi sekarang, tiba-tiba semua berubah. Diganti di tengah perjuangan. Di saat asa itu belum selesai. Kami lebih rela ketika gagal dengan pelatih yang terdahulu, yang sudah direncanakan dari awal, ketimbang di tengah jalan seperti ini. Memang tidak ada jaminan dengan yang lama akan membawa kita ke Piala Dunia. Tapi mungkin kerelaan kita akan jauh lebih besar ketimbang dengan kepelatihan yang saat ini. Pertanyaannya sederhana. Kenapa harus ganti pelatih sekarang? Kenapa bukan setelah babak kualifikasi selesai? Apa salahnya memberi Shin Tae-yong kesempatan terakhir untuk menutup perjuangan yang sudah dia mulai dari nol? Kita ini bangsa yang katanya menghargai proses. Tapi ketika proses itu belum selesai, justru kita sendiri yang memutus tali perjuangan itu. Rasanya seperti menepuk tangan sebelum lagu selesai dan mengira itu bentuk dukungan. Masyarakat Indonesia geram, bukan karena Patrick Kluivert tidak hebat, tapi karena pergantian ini terasa tergesa-gesa, tanpa rasa, tanpa logika. Apakah kita lupa, Shin Tae-yong bukan hanya melatih dia membangun sistem dari dasar, dari pemain muda, disiplin, pola makan, hingga mental tanding, sesuatu yang dulu tidak pernah kita miliki. Dan sekarang semua itu seperti dihapus begitu saja. Kami kecewa, karena ini bukan sekadar soal kalah atau menang. Ini tentang penghargaan pada kerja keras, konsistensi, dan janji bahwa proyek ini jangka panjang. PSSI selalu bicara tentang revolusi sepak bola nasional. Tapi bagaimana bisa revolusi terjadi kalau setiap kali kita sedikit jatuh, pelatihnya langsung diganti? Apakah revolusi bisa lahir tanpa kesabaran, tanpa memberi kesempatan orang yang sudah membuktikan hasil nyata di lapangan? Indonesia tak butuh pelatih instan. Kami butuh arah yang jelas, kesabaran, dan penghargaan pada proses. Shin Tae-yong mungkin bukan sempurna, tapi dia membawa perubahan nyata. Dan sekarang, ketika bara semangat itu mulai padam karena keputusan tergesa-gesa, jangan salahkan rakyat jika kepercayaan mulai hilang. Kami bukan marah karena kalah, kami marah karena perjuangan ini belum selesai, tapi sudah diputus di tengah jalan. Garuda seharusnya tidak terbang setengah langit. Biarkan dia sampai ke puncak, bukan diseret turun karena ego dan politik sepak bola.